Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Selamat sore anak-anakku sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat memasak bagi yang sedang memasak. Selamat menunggu datangnya waktu buka puasa sambil menunggu maghrib. Kesimpulan atau intisari dari pelajaran pada hari ini adalah bahwa Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling utama, mengalahkan nabi-nabi yang lain, mengalahkan utusan-utusan yang lain. Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri di dalam karyanya yang fenomenal, yang sangat terkenal, yaitu Qasidah Burdah, di sana beliau bersyair sebagai berikut. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanu fi ilmin wala karami. Faqo mengungguli. Siapa ya? Tentunya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengungguli ala nabiyina, terhadap nabi-nabi yang lain. Fi khalqin, dalam fisiknya, wa fi khuluqin, dan dalam karakternya. Jadi fisiknya Rasulullah, fisiknya Nabi kita itu mengalahkan nabi-nabi yang lain. Ketampanan Nabi kita, kegantengan Nabi kita mengalahkan nabi-nabi yang lain. Mungkin ada yang bertanya, lalu tampan mana Nabi kita dan Nabi Yusuf alaihissalam? Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yusuf itu kan diceritakan sampai ada beberapa wanita yang tak terasa ketika melihat Nabi Yusuf, jari jemarinya teriris oleh peso tak terasa, saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah, kayak ngopong gantengnya Nabi Yusuf ya, sampai ngiris jentik beorak rasa. Pertanyaannya, tampan mana antara Nabi kita dan Nabi Yusuf? Ya jelas tampan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan fisiknya Nabi kita mengalahkan nabi-nabi yang lain. Gantengnya, tampannya ganteng kanjeng Nabi. Tapi kenapa nggak pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa ada wanita mengiris jemari-jemari tak terasa ketika melihat Nabi Agung Muhammad? Memang nggak ada riwayat seperti itu. Jadi begini, ketampanan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menimbulkan fitnah. Beda dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya bagaimana? Guru saya ketika saya mengaji di sarang dulu di pondok pesantren menerangkannya begini. Seandainya Nabi kita dijejerkan dengan seorang yang tampan, seorang yang sangat tampan, maka Nabi kita nampak lebih tampan sedikit.
Lalu seandainya didatangkan orang yang lebih tampan lagi, maka Nabi kita juga tampak lebih tampan sedikit. Lalu misalnya masih kurang tampan, didatangkan artis dari Jakarta misalnya yang paling tampan. Ayo siapa ya? Aliando misalnya. Misal hanya ilustrasi. Maka Nabi kita lebih tampan sedikit. Misalnya artis dari Jakarta kurang tampan, didatangkan artis dari India misalnya, ya Nabi lebih tampan lagi. Sampai umpama Nabi disejajarkan dengan Nabi Yusuf pun, Nabi Agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap lebih tampan. Jadi fisiknya Rasulullah mengalahkan nabi-nabi yang lain. Wa fi khuluqi, karakternya, akhlaknya, budi pekertinya juga mengalahkan nabi-nabi yang lain. Walam yudanuhu fi ilmin wala karomi. Mereka para nabi tidak mendekati Rasulullah baik dalam keilmuannya maupun dalam kedermawanannya. Ilmunya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat lautan. Maka nabi-nabi yang lain hanya satu ciduk dari air laut tersebut. Seandainya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keilmuannya laksana hujan yang sangat deras, maka nabi-nabi yang lain hanya setetes dari hujan yang sangat deras tersebut. Jadi bersyukur sekali kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kesimpulan atau intisari atau khulasoh pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.